Halo guys, kali ini kita akan membahas tentang nominal yield obligasi. Namun, sebelumnya kita harus tahu apa itu pengertian dari obligasi. Obligasi adalah surat tanda berhutang jangka panjang yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan ataupun oleh pemerintah. Obligasi merupakan tanda bukti perusahaan memiliki utang jangka panjang kepada masyarakat. Obligasi juga dapat didefinisikan sebagai instrumen utang jangka panjang di mana peminjam setuju untuk melakukan pembayaran bunga dan pokok pinjaman pada tanggal tertentu kepada pemegang obligasi. Berdasarkan definisi tersebut, obligasi memiliki nilai nominal, tingkat bunga tertentu, dan masa berlaku dalam jangka waktu tertentu. Investor yang membeli obligasi mempunyai tujuan utama memperoleh return atau yield yang diharapkan diterima di masa datang. Dalam hal ini, selain menerima kupon secara rutin pada saat pelunasan obligasi oleh penerbit obligasi, pemegang obligasi juga akan menerima kembali pokok obligasi tersebut. Kemudian kita masuk dalam jenis-jenis obligasi. Obligasi dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama adalah obligasi berkupon, yaitu obligasi yang tidak membayar bunga, tetapi menjual dengan diskon besar dari nilai nominalnya dan memberikan kompensasi kepada investor dalam bentuk apresiasi harga. Yang kedua adalah obligasi yang tidak berkupon atau obligasi yang membayar kupon, yaitu obligasi yang memberikan kupon sejumlah tertentu yang dibayarkan secara rutin pada setiap waktu tertentu. Kemudian kita masuk dalam yield obligasi. Ada dua istilah yang berkaitan dengan karakteristik pendapatan obligasi. Yang pertama yaitu yield obligasi dan bunga obligasi. Yield obligasi merupakan ukuran pendapatan obligasi yang akan diterima investor yang cenderung bersifat tidak tetap karena nilainya akan sangat berkaitan dengan tingkat return yang diisyaratkan investor. Sementara itu, bunga obligasi atau yang sering disebut sebagai nominal yield obligasi adalah penghasilan bunga kupon tahunan yang dibayarkan kepada pemegang obligasi. Kemudian kita masuk dalam metode perhitungan yield obligasi. Nah, ada beberapa cara perhitungan obligasi, yaitu yang pertama dengan nominal yield obligasi, yang kedua current yield obligasi, yang ketiga yield to maturity. Kemudian kita masuk dalam nominal yield obligasi. Nominal yield obligasi atau lebih dikenal dengan sebutan tingkat kupon adalah penghasilan bunga kupon tahunan yang dibayarkan pada pemegang obligasi. Berikut ini merupakan rumus dari nominal yield obligasi. Nominal yield obligasi sama dengan penghasilan bunga tahunan per nilai nominal. Nominal yield merujuk pada nilai suku bunga yang ditawarkan oleh suatu obligasi. Misalkan surat utang negara 8%, maka yield yang akan dihasilkan oleh instrumen tersebut adalah 8%.
Contoh menghitung yield menggunakan metode nominal yield obligasi. Jika ada seorang investor membeli sebuah obligasi dengan nominal 1 juta rupiah dan mempunyai tingkat kupon sebesar 20%. Hitung normal yield obligasi berikut. Penghasilan bunga atau kupon per tahun dari obligasi ini adalah CT sama dengan K kali N. CT sama dengan penghasilan bunga tahunan atau bunga kupon, K sama dengan tingkat kupon atau persen, sama dengan nominal obligasi. CT sama dengan 20% dikali 1 juta sama dengan 200.000. Menghitung nominal yield yang dihitung dengan rumus berikut. NY sama dengan CT dibagi N. Jadi NY sama dengan nominal yield, N sama dengan nilai nominal obligasi. Jadi NY sama dengan 200.000 dibagi 1 juta, maka menghasilkan NY sama dengan 0,2 sama dengan 20. Kemudian ada juga contoh jika seorang investor membeli sebuah obligasi dengan nilai nominal sebesar 5 juta rupiah dan mempunyai tingkat kupon sebesar 25%. Maka hitung normal yield obligasi berikut. Penghasilan bunga atau kupon per tahun dari obligasi ini adalah CT sama dengan K kali N. Jadi CT adalah penghasilan bunga tahunan atau bunga kupon. K sama dengan tingkat kupon persen. N sama dengan nilai nominal obligasi. Jadi CT sama dengan 25% dikali 5 juta sama dengan 1.250.000. Kemudian menghitung nominal yield hitung dengan rumus berikut. NY sama dengan CT dibagi N. Jadi NY adalah nominal yield, N itu nilai nominal obligasi. Jadi NY sama dengan 1.250.000 dibagi 5 juta. Jadi NY 0,25 sama dengan 25. Kemudian current yield obligasi. Current yield obligasi adalah penghasilan bunga kupon tahunan dibagi dengan harga pasar obligasi. Berikut ini merupakan rumus dari current yield obligasi. Current yield obligasi sama dengan penghasilan bunga tahunan per harga pasar obligasi. Sebuah obligasi mempunyai nilai nominal 1 juta rupiah dengan tingkat kupon 12%, dibayar 2 kali setahun. Seorang investor membelinya pada harga 95%, artinya 95% dari nilai nominal. Maka current yield obligasi tersebut adalah 0,12 dikali 1 juta rupiah per 0,95 dikali 1 juta rupiah, hasilnya adalah 12,63%.
Kemudian metode yield to maturity adalah tingkat bunga yang menyamakan harga obligasi dengan nilai sekarang dari semua aliran kas yang diperoleh dari obligasi sampai dengan waktu jatuh tempo. Yield to maturity dapat diartikan sebagai tingkat return majemuk yang diterima investor jika membeli obligasi pada harga pasar saat ini dan menahan obligasi tersebut hingga jatuh tempo. Kemudian hubungan antara yield dan harga obligasi. Apabila tingkat pengembalian yang diisyaratkan melebihi tingkat kupon, maka obligasinya dinamakan sebagai obligasi diskon. Sebaliknya, apabila tingkat kupon melebihi tingkat pengembalian yang diisyaratkan, obligasinya dinamakan sebagai obligasi premium. Pun jika tingkat kupon sama dengan tingkat pengembalian yang diisyaratkan, maka obligasinya dinamakan sebagai obligasi pari atau par bond. Ketika tingkat suku bunga mengalami kenaikan, kemudian tingkat pengembalian yang diisyaratkan juga mengalami kenaikan, sehingga harga obligasi akan jatuh. Misalnya diasumsikan bahwa tingkat pengembalian yang diperlukan dalam 15 tahun adalah 100%. Kemudian kupon paying bond akan mengalami kenaikan dari 10% menjadi 12%. Oleh karena itu, harga obligasi jatuh dari $1.000 menjadi $864. Nah, ketika tingkat suku bunga jatuh, kemudian tingkat pengembalian yang diisyaratkan juga jatuh, sehingga harga obligasi akan mengalami kenaikan. Misalnya diasumsikan bahwa tingkat pengembalian yang diperlukan dalam 15 tahun adalah 10%. Kemudian kupon paying bond jatuh dari 10% menjadi 8%. Oleh karena itu, harga obligasi itu akan naik dari $1.000 menjadi $1.171. Nah, sekian pembahasan kali ini. Saya ucapkan terima kasih.